Selamat malam buat pendengar kami radio streaming Kemurahannya Medan dan juga yang mengikuti kami melalui Facebook Kemurahannya. Kembali kita malam hari ini belajar meneruskan firman Tuhan yang sudah kita pelajari semalam. Kita lanjutkan firman Tuhannya pada malam hari ini dari Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Ya, hari ini kita belajar tentang hal kekhawatiran. Ya, sebelum kita merenungkannya dan membacanya secara bersama-sama, kita berdoa dulu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami kembali mau belajar akan perkataan Tuhan. Kemarin kami sudah belajar bagaimana Tuhan mengajari kami, bagaimana kami layaknya mengumpulkan harta di dunia ini. Bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami mengumpulkan harta untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini lagi kami mau melanjutkan bagaimana Tuhan mengajari kami tentang hal kekhawatiran, tentang makan dan minum kami. Ajari kami Tuhan Yesus, supaya tidak ada lagi hal kekhawatiran yang muncul ketika kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya, kita belajar, kita lanjutkan firman Tuhan dari Lukas 12 tadi, ayat 22 sampai dengan 34. Ya, judulnya hal kekhawatiran. Saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian, diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepada kamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Iya. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, apa yang kembali diajarkan Tuhan kepada kita malam hari ini? Ya, satu, yang kita setelah kita baca tadi, apa katanya? Janganlah kamu
khawatir. Iya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuh. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Iya, ini yang pertama diajari Tuhan kepada kita, supaya kita jangan khawatir. Khawatir tentang apa? Iya, apa yang hendak kita makan. Dan jangan khawatir pula, iya, tentang tubuh kita, apa yang hendak kita pakai. Iya, semalam dikasih tahu juga Tuhan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Iya, terhadap segala ketamakan. Iya, hari ini kita juga diajari supaya kita jangan khawatir. Iya, jangan khawatir apa yang hendak kita makan dan hendak kita pakai. Iya, inilah yang diajarkan Tuhan pertama kepada kita. Iya, kenapa? Iya, kenapa dikatakan Tuhan supaya jangan kita khawatir? Iya, karena di ayat 23 jawabannya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Iya. Jadi makanya dikatakan Tuhan, janganlah khawatir. Iya. Apa yang hendak kamu makan, hendak yang kamu pakai. Iya. Karena hidup kita ini yang lebih penting. Iya. Seperti semalam ceritanya, bagaimana orang yang kaya tadi mengumpulkan hartanya. Iya. Memikirkan makanan dan minumnya. Iya. Masa depannya. Tapi apa? Tidak dipikirkannya hidupnya. Iya. Tidak dipikirkannya hidupnya. Jiwanya tadi tidak dipikirkannya. Iya. Tidak dipikirkannya kemana setelah dia meninggalkan dunia ini. Iya. Karena ada yang lebih penting daripada makanan, daripada pakaian. Yaitu hidup kita ini. Iya. Kemananya hidup kita ini? Kemana jiwaku ini tadi? Setelah aku meninggalkan dunia ini. Iya. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita jangan seperti orang yang bodoh semalam. Iya. Dipikirkannya makan minumnya. Iya. Jadi dipikirkannya terus. Dibuatnya lumbung yang lebih besar. Iya. Ditaruhnya semua di situ. Iya. Maka dia akan beristirahat. Makan. Minum. Dan bersenang-senang. Iya. Hari ini kita jelas sudah mengerti. Iya. Dikatakan Tuhan, hidup kita tadi, jiwa kita ini tadi, yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Makanya jangan khawatir. Ya, itu yang bisa pertama sekali kita bisa lihat ketika kita membaca firman Tuhan ini. Baru apa lagi? Ya. Jadi saya ulangi 23 ya, supaya lebih jelas pada kita. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Iya. Jadi di sini jelas dikatakan Tuhan, dibandingkan Tuhan, hidup kita tadi, jiwa kita tadi dengan makanan dan pakaian yang ada di dunia ini. Iya. Perbandingannya jauh. Iya. Jauh lebih penting hidup kita tadi, jiwa kita tadi lebih penting. Karena jiwa kita tadi sama seperti orang yang kaya tadi. Iya, ketika dia sudah mengumpulkan makanannya tadi dengan banyaknya, tetapi jiwanya diambil oleh Tuhan. Iya. Jadi apalagi gunanya? Iya. Kalau semalam untuk siapa hartamu itu dikatakannya. Iya. Jika kau sudah mengumpulkan hartamu yang begitu banyak, tetapi jiwamu sudah diambil kembali, untuk siapa hartanya tadi? Iya. Jadi ini yang mau diajarkan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan khawatir. Iya. Apalagi yang mau diajarkan Tuhan kepada kita malam hari ini? Iya. Ayat 24. Iya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Iya. Supaya kita jangan khawatir,
supaya kita lihat, kita perhatikan burung-burung di udara itu. Ya, inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ya, kita perhatikan burung-burung gagak. Ya, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan lumbung. Iya, orang kaya tadi mempunyai gudang dan lumbung. Ya. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Iya, supaya kita perhatikan. Iya, burung gagak saja diberi makan oleh Allah yang tidak mempunyai lumbung ataupun gandum yang banyak. Iya. Maksudnya supaya apa? Supaya bisa kita lihat. Iya. Burung gagak saja dipelihara oleh Allah. Iya. Apalagi kita, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Iya. Apalagi kita manusia. Jauh sekali. Iya, melebihi burung-burung itu. Iya. Dibandingkan Tuhan. Iya. Jauh lebih penting hidup kita tadi. Baru kita ini pun lebih penting daripada burung-burung. Iya. Burung-burung saja dipelihara oleh Allah. Baru apa lagi katakannya? Iya. Di ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Iya. Siapa di antara kita? Ya katanya. Yang karena kekhawatirannya menambah. Iya. Dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Adakah? Ya kurasa tidak. Ya. Makanya dikatakan Tuhan, jangan khawatir. Karena tidak ada untungnya. Ya, yang malah ada ruginya. Iya. Baru apa lagi yang bisa kita dapat dari pembacaan kita ini? Iya, ayat 27. Apakah lagi katanya? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemekahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Iya. Jadi disuruh lagi kita memperhatikan. Iya, memperhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian. Iya. Kalau kita tahu bunga bakung ini ya, iya. Salomo pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Dikatakannya, iya. Ini tentang hal pakaian. Karena tadi dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai. Iya. Salomo saja, seorang raja, iya, tidak berpakaian semegah bunga bakung itu. Iya. Jadi kita disuruh caranya supaya kita jangan khawatir memperhatikan bunga bakung itu. Dalam hal berpakaian. Tadi kalau dalam hal makanan, kita disuruh memperhatikan bunga bakung. Iya, supaya kita lihat bunga bakung saja burung gagak saja pun dipelihara oleh Allah. Apalagi kita manusia yang jauh lebih berharga di hadapan Allah. Iya. Baru selanjutnya, apalagi yang bisa kita pelajari? Iya. Ayat 28. Jadi, jika rumput di ladang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Iya. Jadi, dikatakan Tuhan kepada kita, iya, orang yang sangat khawatir adalah orang yang kurang percaya. Kalau kemarin, iya, orang yang mempunyai segala ketamakan tadi adalah orang yang bodoh. Tapi ini dikatakan Tuhan kepada kita, ya, orang yang kekhawatirannya, ya, itulah orang yang kurang percaya. Iya. Baru ayat 29 katakannya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ini juga dikatakan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan mempersoalkan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa
di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Iya. Di sini jelas dikatakannya. Semuanya itu, iya, dicari bangsa-bangsa, iya, di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Iya. Jadi orang yang kekhawatirannya sangat tinggi, yang memikirkan apa yang akan dia pakai, apa yang akan dia makan, ternyata itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya. Berarti apa dikatakannya di sini? Ya. Kalaupun sama kita seperti ini tadi, berarti kita sama orang yang tidak mengenal Allah kita tadi. Karena kita tahu Allah kita tadi pasti akan memelihara, ya, memelihara makan minum kita, apa yang kita pakai tadi. Karena dialah Allah pencipta kita. Iya. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi. Iya. Jadi jelas Tuhan Yesus itulah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau kita kenal Tuhan Yesus kita tadi, pasti kita tidak akan mempersoalkan makan dan minum kita. Tetapi di bawahnya katanya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Iya. Bapa kita tadi, Allah kita tadi, Tuhan Yesus kita tadi. Iya. Dia tahu apa yang kita perlukan. Iya. Jadi jangan kita khawatir. Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Iya. Inilah kuncinya dari ayat sebelumnya. Iya. Maka sampai di sini supaya kita dikatakan carilah kerajaannya. Iya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Iya. Cari dulu kerajaannya. Cari dulu Allah kita tadi. Cari dulu Tuhan Yesus tadi. Iya. Karena ini yang diperlukan hidup kita tadi. Karena ini yang diperlukan jiwa kita tadi. Iya. Karena jiwa kita tadi, iya, ini yang lebih penting. Iya. Karena hidupku tadi katanya, iya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Maka dikatakan Tuhan kepada kita, cari dulu kerajaannya. Iya. Cari dulu keperluan jiwa kita tadi. Karena jiwa kita ini pasti haus, rindu akan firman Tuhan. Rindu akan mengenal Tuhan Yesus itu tadi. Iya. Kalau kita kenal Tuhan Yesus kita tadi, maka tidak kita akan khawatir. Dan akan ditambahkan. Keperluan kita akan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Maka jelas dikatakan di sini, tetapi carilah kerajaannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Iya. Maka dikatakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah. Ya, ini yang pertama, baru makanya semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Apa yang kita perlukan tadi akan ditambahkan, akan dicukupkan oleh Tuhan. Makanan kita, pakaian kita, dan yang lain-lainnya akan dicukupkan oleh Tuhan. Tapi yang utama dikatakan Tuhan di sini, supaya kita mencari kerajaannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena tadi sudah jelas dikatakannya. Iya, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Iya, kalau di cerita kita semalam apa dikatakannya? Iya. Di ayat 15. Iya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya. Kalau semalam kita dikatakan Tuhan, ya, hidup kita tadi tidak tergantung kepada kekayaan kita. Iya. Jadi sudah jelas.
Makanya dikatakan Tuhan kepada kita hari ini, supaya kita mencari kerajaannya. Artinya apa? Mencari, mengenal Tuhan Yesus tadi. Iya. Mengenal siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Ya. Kita haus akan jiwa kita tadi, akan firman Tuhan. Ya, karena itulah yang lebih penting dari segalanya. Sesudah itu, maka Tuhan mengatakan, Dia sendiri yang akan menambahkan apa keperluan kita. Ya. Kita lanjutkan. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, dan yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nyengat. Iya. Artinya apa? Iya. Kita harus mengumpulkan harta di sorga. Iya. Jangan kita kumpulkan harta di dunia. Iya. Harta di dunia katanya apa? Iya. Ada pencuri. Iya. Kalau kita apa? Ada mengengat, merusak ngengat katanya. Iya. Yang tidak dirusakkan ngengat. Iya. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, tidak akan ada yang mencurinya dan tidak akan dirusakkan ngengat. Iya. Kalau seperti orang yang kaya semalam bagaimana? Iya. Dibuatnya lumbungnya besar. Iya. Suatu saat bisa dicuri oleh orang. Iya. Atau bisa terbakar, habis. Iya. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini tadi seperti orang yang bodoh semalam. Tapi sekarang kita diajarkan Tuhan supaya kita mengumpulkan harta di sorga karena tidak akan dicuri dan tidak akan dirusak oleh ngengat. Ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Di mana harta kita berada, ya, di situ juga hati kita berada. Ya. Kalau harta kita tadi berada di kalau harta kita tadi ya banyak di lumbung tadi, sudah pasti ya pemikiran kita akan selalu ke situ. Iya. Gimana ya? Semalam kan seperti itu, berpikir dia. Iya. Ini sudah banyak hasil dari ladangku. Iya. Tidak akan cukup lagi lumbungku ini. Iya. Akan kubuat lagi lebih besar. Iya. Karena di situ hartanya berada. Jadi disitulah pemikirannya habis setiap hari. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Iya. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga tadi, pasti hati kita juga memikirkan apa yang harus kuperbuat untuk kerajaan di surga tadi. Iya. Itulah perbandingan yang bisa kita lihat. Bagaimana mengumpulkan harta di dunia dan bagaimana mengumpulkan harta di surga tadi. Iya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita malam hari ini 2 hari belajar bagaimana hal mengumpulkan harta dan bagaimana juga tentang kekhawatiran ini. Iya. Apa yang bisa kita pelajari? Iya. Apakah kita masih khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai? Boleh kita khawatir. Iya. Tapi kata Tuhan seperti tadi, iya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Iya. Apakah bisa kekhawatiran kita menambah sehasta? Iya. Tidak. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Tadi dikatakan Tuhan kepada kita, supaya kita memikirkan hidup kita ini tadi yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Jiwa kita ini tadilah yang lebih penting. Iya. Yang itu yang lebih penting harus yang kita pikirkan daripada makanan dan pakaian. Karena apa dikatakannya? Karena makanan. Iya. Burung gagak saja, perhatikanlah burung gagak. Iya. Burung gagak saja yang tidak
apa kata tadi? Iya. Yang tidak menabur dan tidak menuai, iya, itu juga yang diberi makan oleh Allah. Apalagi kita manusia. Iya. Kalau tentang pakaian, iya, sebagaimana seperti perhatikanlah bunga bakung itu katanya. Iya. Salomo saja, iya, yang dengan kemegahannya tidak ada seperti bunga bakung itu. Iya. Itulah caranya supaya kita perhatikan sekeliling kita tadi. Bagaimana burung, bagaimana bunga. Iya. Itu saja dipelihara oleh Allah. Apalagi kita manusia yang diciptakan Allah. Iya. Hidup kita tadi yang lebih penting. Iya. Pasti akan dipelihara oleh Allah. Kuncinya satu. Jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah tadi. Iya. Kita cari firman Tuhan itu. Kita rindu akan firman Allah tadi. Kita rindu mengenal Tuhan Yesus kita tadi. Iya. Baru kita betul-betul mengenal Allah kita tadi. Maka kita akan ditambahkan apa yang kita perlu oleh Allah kita tadi. Iya. Karena akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Itu yang dikatakan Tuhan pada kita malam hari ini. Supaya kita jangan khawatir. Ya. Jika khawatir kita, lihatlah burung, lihatlah bunga bakung. Itu saja dipelihara oleh Tuhan. Baru bagaimana lagi caranya? Supaya kita lebih memikirkan hidup kita tadi. Jiwa kita tadi. Bahwa inilah yang penting. Ya. Baru kita akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Mencari pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus. Makanya kita semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jika kita sudah mencari kerajaan Allah, maka Dia sendirilah yang akan menambahkan apa yang kita perlukan. Dan apa katanya tadi? Supaya kita mengumpulkan harta kita di sorga. Karena tidak ada pencuri dan tidak akan dirusakkan oleh nengan. Iya. Karena di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Ya. Inilah firman Tuhan yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Ya, supaya kita belajar bagaimana mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana kita supaya jangan khawatir tentang makanan dan pakaian kita. Inilah yang diajari Tuhan kita. Iya, selama kita 2 hari mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mengajari kami pada hari ini. Tuhan mengatakan kepada kami hari ini, iya, supaya kami jangan khawatir. Apa yang hendak kami makan, hendak kami pakai. Karena apa? Karena hidup kami tadilah yang lebih penting. Jiwa kami tadilah yang akan lebih penting. Karena inilah yang lebih penting daripada makanan dan pakaian tadi. Ya. Karena hidup kami di dunia ini hanya sementara. Kami akan meninggalkan semuanya. Tetapi jiwa kami ini akan kembali kepada kamu, kembali kepada pencipta kami tadi. Karena itulah yang diperlukan oleh jiwa kami tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengajari kami bagaimana caranya kami supaya tidak khawatir. Dan jika kami khawatir, supaya kami melihat, memperhatikan burung gagak dan bunga bakung itu yang dipelihara oleh Allah. Ya. Karena kami manusia yang Engkau ciptakan ini lebih berharga daripada itu. Sehingga kami tidak akan khawatir. Karena kami mempunyai Allah. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang sudah kami kenal. Ketika kami mencari kerajaan itu terlebih dahulu, maka kami akan ditambahkan segalanya yang kami perlukan untuk kehidupan kami di dunia ini.
Dan kami juga diajari bagaimana kami mengumpulkan harta di dunia ini. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami mengumpulkan harta untuk kerajaan Allah. Kami mengumpulkan harta di sorga, karena tidak ada pencuri dan tidak akan dirusakkan oleh ngengan. Karena firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu berada, akan di situ hati kami juga berada, Tuhan Yesus. Jika harta kami berada di sorga, maka hati kami ini terus tertuju kepada kerajaan yang ada di sorga. Buatlah Tuhan Yesus, apa yang bisa kami pelajari pada malam hari ini. Itulah yang bisa kami renungkan bersama-sama. Dan itulah yang bisa kami percayai. Sehingga kami menjalani hidup kami di dunia ini. Iya, tidak akan kami khawatir. Dan tidak kami akan mengumpulkan harta untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mulai yang mengajari kami satu persatu. Supaya kami percaya apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami renungkan ini. Sehingga ini berguna bagi kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat malam.